Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pemirsa, pendengar dan juga terkhusus kepada sahabat-sahabat dan juga rekan-rekan daripada sahabat setia dari channel YouTube MUI Kabupaten Bogor, masyarakat muslim yang ada di Kabupaten Bogor dan di dunia khususnya dan di Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan cucuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harus kita syukuri, mudah-mudahan cucuran rahmat dan juga nikmat kesehatan ini senantiasa bisa kita syukuri dengan kita melaksanakan ibadah di bulan puasa 1443 Hijriah ini dengan senantiasa mengoptimalkan ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah senantiasa kita lakukan. Jika melihat pada perspektif maupun juga orang menilai apa sih itu rezeki, karena memang kalau kita melihat bahwa rezeki yang Allah berikan kepada orang memang berbeda-beda. Ada memang yang hanya diberikan kesehatan, orang yang mungkin diberikan rezeki yang lebih dari segi finansial, ada juga mungkin orang yang memang diberikan rezeki berupa kemudahan. Tapi dalam konteks itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha fi kulli kitabim mubin. Dan juga Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Jika melihat pada dua ayat yang tadi, maka Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan makhluk apapun yang ada di dunia ini, kemudian tsumma razaqakum, dan Allah memberikan rezekinya, tsumma yumitukum, dan Allah mematikannya, tsumma yuhyikum. Juga kalau kita melihat wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi kalau kita melihat pada ayat yang tadi, Allah ciptakan makhluk apapun, baik manusia maupun makhluk apapun di dunia ini, tentunya Allah akan memberikan rezeki. Namun pertanyaannya adalah bagaimana, kenapa rezeki yang orang dapatkan ini berbeda-beda? Ada yang satu tetangganya mungkin hanya diberikan kesehatan, rumah yang memang dalam kondisi biasa saja, kendaraan juga yang biasa saja. Namun tetangga yang lain diberikan rezeki yang berbeda. Nah, maka ketika misalkan bagaimana kita ketika rezeki yang Allah berikan itu, atau kita menginginkan atau cara bagaimana sebetulnya rezeki itu secara fisik atau secara finansial yang kita lihat langsung itu lebih yang kita dapatkan, tentunya bagaimana diri kita memantaskan. Jadi bukan keinginan yang kita kedepankan, tapi kebutuhan yang kita ciptakan. Jadi dalam konteks itulah sehingga memang apa yang harus kita lakukan dalam kerangka untuk Allah memberikan rezeki kepada kita, yaitu dengan bagaimana kita memantaskan, bagaimana kita berkiprah, bagaimana kita juga memberikan kontribusi kepada masyarakat yang lebih luas, mengabdikan ilmu kita kepada yang lebih luas, sehingga Allah berikan kebutuhan itu, dan itulah yang disebut dengan rezeki. Coba kita lihat bagaimana seseorang yang mengamalkan ilmunya di tingkat RT misalkan. Maka Allah memberikan kebutuhannya karena memang hanya kondisi kesehatan, hanya mungkin bagaimana kondisi fisik yang sangat kuat, maka Allah memberikan kekuatan fisiknya, memberikan kesehatannya yang sangat luar biasa. Tapi berbeda ketika misalkan seseorang berkiprahnya di tingkat kecamatan, maka Allah karena memang orang ini adalah memerlukan dan membutuhkan kendaraan roda 2, maka Allah penuhi kebutuhan itu. Dengan cara apa? Orang ini misalkan menggunakan kendaraan ojek pangkalan atau menggunakan ojek online maupun juga pinjaman dari tetangga dan juga jemputan yang dilakukan oleh orang yang tadi. Kemudian ketika dia memiliki rezeki yang lebih, mungkin dia membeli kendaraan atau ada juga orang yang menghibahkan, mewakafkan kendaraan tersebut untuk orang tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan atau cara memenuhi kebutuhan itulah yang disebut dengan rezeki.
Coba kita lihat analogi yang lain, bagaimana ketika seseorang misalkan ketika berdakwahnya, mengamalkan ilmunya, berperan di masyarakatnya di tingkat nasional atau di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten, maka dia memerlukan kendaraan yang untuk melindunginya dari panas dan hujan. Dia memerlukan kendaraan untuk kecepatannya, sehingga Allah ketika itu bagaimana menyediakan kendaraan roda 4, tentunya yang memang pantas gitu ya, karena mengejar waktu, kemudian juga nyaman. Dan cara inilah dengan berbagai cara, ada orang yang menyewa, ada orang memang yang memberi, ada orang mungkin dengan membeli. Nah, cara inilah yang disebut dengan rezeki. Sehingga kalau kita ingin melihat bahwa mengapa seseorang rezekinya berbeda, saya kira hal yang terpenting adalah bagaimana kita melihat pengabdiannya, mengamalkannya, ataupun cara bagaimana orang membuat kebutuhan, menciptakan kebutuhannya, sehingga kebutuhan yang tadi Allah penuhi, dan itulah yang disebut dengan rezeki. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita senantiasa juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas apa rezeki yang telah berikan Allah kepada kita, dan senantiasa Allah juga senantiasa bagaimana menambah rezeki itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, tentunya Allah akan menambah. Tetapi yang paling terpenting ketika kita kufur atau tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan, tentunya Allah juga akan memberikan sesuatu hal yang tentunya kita tidak harapkan, yaitu inna adzabi lasyadid. Tentunya adalah azabku sangat pedih. Hal ini yang tentunya kita tidak harapkan. Mudah-mudahan dengan rezeki yang kita terima apapun, dengan bentuk apapun yang Allah berikan kepada kita, tentunya bagaimana kita memantaskan diri kita, bagaimana amal ibadah kita juga senantiasa kepada Allah, tentunya juga pengabdian kita secara horizontal dan secara vertikal, tentunya kebaikan kita kepada sesama manusia, tentunya ini juga yang akan menentukan bagaimana rezeki Allah penuhi kebutuhan kita. Mudah-mudahan ibadah puasa kita senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan puasa kita di 1443 Hijriah ini senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang muttaqin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa tujuan berpuasa kita adalah menciptakan orang-orang yang bertakwa. Demikian yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.